Iran menegaskan komitmen mendukung Lebanon dan menolak agresi Israel, menyerukan agar pasukan Israel segera ditarik dari seluruh wilayah di dalam Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 23 November, penegasan itu diumumkan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 22 November 2025. Dalam pesan yang dikirimkan kepada Presiden Lebanon Youssef Aoun, Pezeshkian mengutuk setiap tindakan yang memicu ketegangan, menekankan bahwa mengakhiri kehadiran pasukan pendudukan Israel di zona Lebanon sangatlah penting. Dalam pesannya juga menyatakan bahwa Iran akan terus mendukung negara dan rakyat Lebanon, bahkan semua komunitasnya. Pezeshkian menggarisbawahi dengan menyerukan penarikan segera Israel dari seluruh wilayah Lebanon. Lebih dari itu, Pezeshkian menambahkan bahwa Iran ingin memperluas kerjasama bilateral di semua bidang dengan Lebanon, menyoroti kepentingan bersama yang menghubungkan kedua negara. Keadaan darurat psikologis melanda Israel diklaim belum pernah terjadi sebelumnya. Gangguan stres pasca trauma guncang pasukan IDF akibat peristiwa 7 Oktober dan perang jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 23 November, kabar ini menurut laporan sumber utama Yediot Ahronot pada 22 November 2025. Adapun yang menyerukan keadaan darurat kesehatan mental itu termasuk psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan terapis seni. Ribuan profesional kesehatan mental itu telah memperingatkan tentang darurat psikologis dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, terkhusus akibat tangisan mereka yang terdampak dan menderita gangguan stres pasca trauma akibat perang. Mereka pun bersatu dan kompak mengirimkan permohonan mendesak kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka meminta pemerintah untuk segera bertindak guna memberikan tanggapan komprehensif terhadap kesulitan psikologis yang timbul akibat perang terhadap para tentara. Hamas mengeluarkan ancaman akan mengakhiri gencatan senjata di Gaza. Buntut serangan udara Israel di selatan jalur Gaza menewaskan 5 pejabat senior Hamas. Mengutip The Times of Israel pada 23 November, ancaman itu dikeluarkan Hamas pada Sabtu 22 November 2025. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, serangan dan bentrokan pada Sabtu kemarin menandai 1 hari paling mematikan di Gaza sejak gencatan senjata. Lantaran baik Israel maupun Hamas menuduh pihak lain melanggar ketentuannya, di mana akibat serangan itu total 21 orang tewas, dan menurut kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, jumlah itu termasuk 5 pejabat senior Hamas yang tewas. Menurut seorang pejabat Israel, target satu di antara serangan adalah Ala Hadidi, kepala pasokan di markas besar produksi senjata Hamas. Sementara keempat pejabat Hamas lainnya yang disebutkan PMO tewas dalam serangan itu tidak diumumkan. Lantas sebagai respons, Hamas mengaku siap untuk mengakhiri gencatan senjata selama 6 minggu atas apa yang disebutnya pelanggaran Israel. Adapun ancaman itu diumumkan Hamas yang disampaikan kepada Amerika Serikat melalui mediator Arab. Israel meluncurkan serangan besar-besaran di seluruh tepi barat. Pasukan IDF dilaporkan telah menangkap dan menahan anggota parlemen Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 23 November, serangan itu dilancarkan Israel pada Sabtu 22 November dini hari dalam operasi paralel. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan bersenjata lengkap menyerbu kamp pengungsi Askar Lama di sebelah timur Nablus, sementara pasukan tambahan menyerbu rumah-rumah di kamp pengungsi Balata di dekatnya. Warga mengatakan tentara Israel melakukan penggeledahan ekstensif dan menyebarkan ketakutan di antara keluarga. Akibatnya di kota Nablus, Israel menahan anggota Dewan Legislatif Palestina Jamal Al-Tirawi dan putra-putranya. Juga menahan Muhammad Hussein Abu Hadid, Ketua Serikat Pekerja Kota Madia di Al-Khalil dan mantan tahanan.
Serangan artileri dan udara Israel meningkat di medan perang Gaza. Wilayah selatan, utara, hingga tengah Gaza jadi target utama hantaman. Mengutip The New Arab pada 23 November, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama Al Jazeera pada Sabtu 22 November 2025. Rinciannya, selain melakukan serangan udara, Israel juga menembakkan peluru tank di sebelah timur Rafah di selatan. Sementara juga melakukan serangan udara dan artileri tambahan di sekitar Khan Younis. Kemudian di Gaza Tengah, tembakan artileri menghantam sisi timur Deir el-Balah. Di kota Gaza, artileri dan peluru tank menghantam permukiman Tufah. Dilaporkan lebih banyak korban jiwa. Insiden terbaru terjadi di sebelah timur kamp pengungsi Bureij di Gaza Tengah, di mana berdasarkan laporan rumah sakit menyatakan 2 warga Palestina terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.